Simak sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Junior Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya seperti biasa kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan ya kalau kalian perhatikan ya untuk gold ini sendiri, dia itu kemarin sempat reject dari level harga 2955 nih ya, kalau kalian lihat nih ya 2955. Kemudian saat ini berada di level support di 2935 gitu teman-teman. Nah, kita mau preview sedikit nih untuk open interest data yang kemarin. Jadi untuk open interest data yang kemarin itu yang saya bagikan di sini ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan untuk height-nya itu dia ada kurang lebih di 2955 teman-teman ya, ini ya. Nah, ini 2955, ini untuk bagian height-nya dia. Kemudian ini biar ada sedikit pembeda deh ya, kita pakai warna biru. Nah, ini warna biru ya. Nah, ini semua 2955 ya. Kemudian ini dengan call tertinggi yaitu di 229 teman-teman untuk bagian C-nya gitu ya. Selebihnya kan nggak ada nih ya. Selebihnya kalau kita perhatikan nih 2945, 50, 60 sampai 65 ini nggak ada callnya sebesar 229 di 2955 ini teman-teman gitu. Dan the next target kalau dia breakout dari 2955 adalah di 2970 dengan jumlah call terbesar itu di 238 sampai 209 di range harga 2970 2975 teman-teman. Nah, ini kalau kita perhatikan lagi untuk hari ini. Nah, ini habis itu dia reject ya. Nah, untuk hari ini dia itu ini saya belum bagiin sih gitu. Saya baru bagiin itu di sini ya, di JTSC di JTD Learning Center untuk open interest data terbaru. Nanti after video ini diupload baru akan saya bagikan di channel publik ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan untuk 2950 itu ada harga opennya dia untuk hari ini ya. Kemudian target saat ini sebenarnya untuk bagian call-nya ini ya memang cukup besar. Di bagian bawah ya cukup ramai terutama di 2930, 2925, and then di 2900 teman-teman gitu. Nah, ini adalah area sebenarnya area call yang cukup besar ya teman-teman ya gitu loh. Dan setelah itu kalau kita perhatikan memang ada ya dua kayak 45 sampai 35, cuma nggak sesignifikan si 2930 sama 295 dan 2900. Artinya target di bawah 2950 ada di bagian bawah sini teman-teman gitu. Dan seperti yang kalian lihat juga ya sebenarnya untuk bagian ini pun sebenarnya dari minggu kemarin kita udah bahas ya, di atas 2960 ini tuh nggak ada yang beli gitu. Mereka nggak ada yang beli, artinya memang pasar ini lebih cenderung lebih tertarik untuk ke bawah dulu ya supaya dapetin buyernya ya, after that dia baru markup lagi untuk naikin harganya teman-teman gitu. Nah, ini udah nggak ada yang beli di 290, makanya dia mentok-mentok selalu di 2955 gitu. Karena yang beli itu kalau kita perhatikan ya paling mentok di 2955 itu memang cukup banyak untuk di bagian bawah sini teman-teman. Lalu ini berarti di atas target ini ya, di atas 2960 ini adalah target taking profitnya mereka gitu teman-teman ya. Jadi dari open interest data pun sebenarnya dia sudah kasih tahu nih dia mentok sampai mana dan memang potensi pullbacknya itu di mana teman-teman gitu. Dan kalau kita lihat lagi ya, ini kita berdasarkan bicara berdasarkan dengan data ya, maksudnya dari data yang ada di open interest yang kita dapatkan gitu teman-teman. Lalu sekarang kita menyesuaikan dengan technical analysis ya. Technical analysis ya. Nah, bentar, saya mau kasih tahu ke kalian. Jadi untuk kalian yang masih bingung yang dan bertanya-tanya gimana cara aksesnya ya, kemarin ada yang bilang di TikTok ya. Di TikTok itu ada yang bilang, bang kok open interest data yang saya akses itu berbayar gitu. Nah, sebenarnya ya open interest data itu gratis teman-teman dan nggak ada berbayar sama sekali. Jadi kalau misalkan kalian dapatnya link atau web yang berbayar, nah itu kalian mungkin salah gitu. Dan kalian boleh kunjungin ya nanti di JTSC episode 60 ya. Nah, di sini nih di playlist itu di Junior Trading ID Learning Center. Nah, bentar, di sini kalian bisa cek TSC ya, ini untuk episode 60 teman-teman. Nah, yang ini
Nah, 60 ini episode. Nah, di sini ada link langsung untuk open interest datanya. Kalian bisa cek di sini ya, link OI data. Nanti kalian klik aja, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini ya seperti itu teman-teman. Nanti kalau udah begini kalian tinggal login aja ya ke akun CME kalian gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau cocokin datanya ya. Jadi untuk technical analysis ya, sebenarnya ini nggak banyak perubahan. Kenapa? Karena harga itu bermain di range harga yang bisa tergolong, dibilang masih sama teman-teman gitu loh. Ya, ini 1 hours ya, terus 4 hours ya, itu masih sama. Tapi memang di sini dia bikin harga head yang memang cukup besar ya, atau cukup tinggi dari yang sebelumnya teman-teman. Walaupun kesannya itu sideways gitu, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan antara height pertama dengan height yang selanjutnya ini lebih tinggi. Artinya sebenarnya masih ada dia coba untuk nge-push naik, cuma memang udah ketahan nih. Ya di sini udah nggak ada bayarnya lagi gitu teman-teman. Nah, paling kalau kalian mau sell ya, atau untuk amannya ya untuk sell, kalian boleh tunggu dia break dari zona ATH1S ini ya. Ini di 2932, break di bawah zona ini kalian baru cari konfirmasi sell. Nah, ini kalau kalian perhatikan nih ya, di bawah zona ini. Oke. Nah, kalau di atas zona ini jangan, karena memang nanti potensi dia untuk lanjut naik lagi ke atas gitu teman-teman. Ya, jadi break di bawah zona ini, baru kalian cari konfirmasi sell dengan target di sini. Itu di 2922, 2917. Oke teman-teman ya. Kemudian kalau kalian mau hold untuk sell lanjutan, nah mau hold sell lanjutan, itu kalian boleh tunggu dia breakout dari zona penentuan S2 ini ya, dengan target nanti breakout target itu bisa ke 1000-2900 lagi, itu di zona support S3 teman-teman gitu loh. Jadi kalau mau hold sell lanjutan, pastikan dia breakout dari sini dulu. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan nih ya, selama dia belum breakout dari level ini ya, harga tuh cenderung untuk lanjut pullback ke atas gitu teman-teman. Nah, begitu dia breakout nih, kalau kalian perhatikan nih ya, nah ini dia breakout, nah baru dia lanjutin turun gitu. Bahkan bisa targeting sampai daily support S3 itu di 2883 sampai 2875 kembali gitu teman-teman. Makanya kalau yang ini sebenarnya zona ini pernah saya bahas juga gitu di weekly ya, weekly candle, di weekly video sama di video yang kemarin. Ya, selama kalian mau hold lanjutan, selama ini belum breakout, jangan di hold untuk sell lanjutan, pasti balik lagi ke atas gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Dan untuk news ya, untuk news itu untuk key event minggu ini itu ada consumer confidence ya di hari Selasa ya, hari ini. Kemudian ada new home sales hari Rabu, terus ada GDP kuartal 4 hari Kamis ya, job claim Kamis, durable goods order Kamis, pending home sales Kamis, dan core PCE price index data inflation itu di Jumat. Nah, untuk hari ini newsnya itu di jam, bentar kita cek dulu jamnya, kayak 8.30 deh biasa ya, kayak 8.30 ya, coba cek dulu. Saya belum ada pergantian zona waktu. Oh sorry, jam 10 malam teman-teman untuk newsnya ya. Newsnya itu jam 10 malam untuk CB consumer confidence gitu. Oke, nah untuk kalian yang mau join ke Juno Trading ID Learning Center ya, di sini kalian bisa langsung chat aja admin ya. Di sini saya sudah kasih standby juga, kalian boleh chat nanti. Kalau udah ya akan kami balas untuk chatnya. Dan kalau misalkan kalian mau tahu lebih lanjut lagi, kalian boleh cek review untuk TikTok untuk open interest data, terus hasil learning center selama 1 bulan, itu kalian bisa cek di TikTok Juno Trading ID teman-teman. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton ya, dan sampai jumpa di next video update.